Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya, semua hadirin yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu-satu namanya. Segenap apa jenenge? Senat ya. Ketua dan Senat, juga semua wisudawan dan wisudawati. Saya ingin ngomong sedikit saja, sebenarnya saya siapkan banyak bahan yang karena pidato ilmiah katanya. Ngeluh aku golek sumber-sumber kuwi. Tapi ya saya akan coba sampaikan sebagian yang saya anggap penting. Cuma sebelum itu saya ingin ngomong sedikit, Pak Arianto ini tampaknya ono bakat jadi gubernur Jawa Tengah Pak ya. Ya kita doakan saja. Tapi ada satu yang ingin saya pertegas sedikit. Yang dimaksud nekat Pak Nianto itu sebenarnya nggak tepat itu. Jadi yang tepat itu bahasa Arabnya itu azam. Jadi nekat itu kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu ada tindakan tanpa perhitungan. Kalau azam itu tindakan yang berani, luar biasa dengan perhitungan yang matang. Ini yang banyak dilupakan banyak orang sehingga Rasul-Rasul yang utama disebut ulil azmi. Azm itu kata dasarnya azam. Tekadnya kuat. Jadi nabi-nabi yang di atas, yang 5 nabi itu disebut nabi utama itu karena tekadnya sangat kuat. Jadi tekad itu luar biasa buat manusia. Menjadi dasar utama pembangunan kebudayaan dan peradaban itu adanya tekad yang kuat. Kalau jenengan bisa searching, bisa cari di kitab-kitab bagaimana misalnya contohnya Nabi Nuh di tengah masyarakat yang padang pasir bangun kapal. Orang mau diunani edan kan sebutan dari orang macam-macam itu, bukan cuma disebut gila itu. Tapi terus berjalan karena azamnya kuat, bukan nekat. Azam ini keyakinan yang luar biasa gitu. Dan itu yang hilang di bangsa kita. Karena sejak penjajahan kita dibuat tidak percaya pada diri kita sendiri. Azam itu harus punya kepercayaan diri. Kita tidak percaya dengan kebudayaan kita nggak percaya dengan agama kita bahkan. Believe it or not. Tapi saya akan lihat beberapa sisi. Kenapa kita nggak percaya misalnya? Misalnya ya, bahwa kalau kita lihat dari rangkaian keilmuan modern, ilmu itu punya 2 sisi. Satu, bisa untuk memahami sesuatu. Kedua, bisa untuk infiltrasi, merubah sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika ilmu-ilmu yang pertama misalnya ilmu-ilmu matematika atau fisika itu dianggap ilmu-ilmu yang murni, walaupun ada tafsir manusia di situ, tapi ilmu-ilmu yang di bawahnya semakin ke bawah, semakin humanitarian, kemanusiaan, sifatnya semakin relatif karena banyak tafsir. Kenapa itu terjadi? Karena faktor yang paling besar itu manusia itu sesuatu yang nggak bisa diprediksi. Sehingga apa yang lahir pun sulit diprediksi. Sehingga ilmu yang paling labil itu ilmu sosial, apapun bentuknya, mulai psikologi, ekonomi, itu selalu jadi sumber tafsir yang nggak karuan. Lebih dia mengerucut, bisa banyak punya kesamaan itu ketika ke matematika. Atau di bawahnya sedikit, fisika. Jadi ketika ke ilmu sosial terjadi tafsir yang macam-macam. Nah, saya mau bicara tentang satu hal. Misalnya, ini kan Syekh Jangkung. Apakah mahasiswa tahu bagaimana Syekh Jangkung itu? Misalnya, yang kita baca, pembacaan saya selama ini, Syekh Jangkung yang dikenal selama ini, itu Syekh Jangkung dalam pembacaan masyarakat Samin Kayen. Yang luput dari kita. Karena Kayen di akhir abad 19, tahun 1800 akhir itu banyak orang Samin di sana. Mengikut Samin, Kayen, bukan Sukolilo.
itu mempengaruhi cara pandang masyarakat, mempengaruhi cerita tentang Syekh Jangkung dalam versi Saminisme. Sehingga diperhadapkan misalnya dengan Sunan Kudus. Sesuatu yang kalau tradisi santri nggak masuk akal. Nggak ada. Murid berani sama guru itu setinggi apapun tingkat murid nggak ada itu. Ah, itu yang kemudian dimanfaatkan menjadi cerita rakyat yang sebenarnya menyembunyikan, ini analisa kebudayaan, menyembunyikan keirian antara Pati dengan Kudus. Kenapa demikian? Keirian itu misalnya, Kudus itu dianggap produk Sunan Kudus yang, kalau istilahnya Mas Rianto tadi, orang yang tidak hanya berpikir agama, tapi bekerja secara ekonomi. Sehingga disebut dalam tanda petik, kaya-kaya wong sing kedonyan, binatang ekonomi. Itu dikritik dengan budaya Saminisme, yang sebenarnya dalam satu sisi, saya pernah menulis buku tentang Saminisme, satu sisi sebenarnya mewakili priaisme, bahwa bekerja itu bawah rendahan. Semakin tinggi orang, semakin dia ingon manuk tok ning Yogya kuwi. Nah, itu terbentuk di dalam masyarakat kita. Opini semacam itu. Jadi ada, ini saya katakan bisa dibentuk masyarakat itu dari nilai-nilai itu. Jadi diam-diam itu terbentuk secara tidak sadar. Secara pelan-pelan. Siapa aktornya kita nggak akan cari, nggak akan. Cuma saya akan memberi contoh satu hal itu. Yang kedua, Mas, banyak ngomong tentang Nusantara misalnya, kebudayaan Nusantara, atau tadi disinggung Mas Rianto Islam Nusantara. Kalau kita mau jujur, sejak perang Diponegoro tahun 1825 sampai 30, sebenarnya lebih panjang itu sampai akhir abad 19, itu perlawanan di Jawa itu kuat dan itu sumbernya dari santri. Sumber kekuatannya dari santri dan pesantren. Pada waktu itu, pada waktu perang Diponegoro itu, Diponegoro keluar dari keraton. Satu. Kedua, ada fakta yang menarik. Keraton dianggap berkolaborasi dengan penjajah. Keraton kemudian membawa simbol-simbol kultural yang asalnya Islam. Saya mundur sedikit supaya kita paham ya. Jadi sebelum Islam, pesantren-pesantren itu ada di kota-kota kerajaan, ibu kota kerajaan. Yang masih tinggal sekarang di Kudus. Yang lainnya nggak ada yang di desa. Nah, artinya pesantren dan kiai dan umarok dan ulama itu jadi satu. Dan itu bisa Anda lihat dari struktur keraton-keraton di Jawa. Nah, ketika ada persoalan di Diponegoro itu, mereka menarik diri. Para ulama ini menarik diri, membela Diponegoro, dan kultur yang asalnya dibentuk bersama, dibiarkan dimiliki keraton dan mereka tasyabuh. Mencoba menciptakan counter culture, budaya tanding, dengan keluar ke desa-desa. Dari situ mulai ada penjaraan, distingsi antara budaya Jawa dengan budaya pesantren. Dianggap Jawen itu bukan Islam. Mereka menciptakan alternatif dan melarang semua warisan budaya yang asalnya dari Wali Songo untuk dipraktekkan di pesantren. Wayang misalnya. Bahkan sampai hari ini masih banyak pesantren yang menolak wayang. Dan banyak. Bukan karena isi, sekali lagi, bukan karena isi kulturnya, tapi karena relasi politiknya. Relasi politiknya, pesantren mencoba melawan kebudayaan keraton karena dia melawan kebudayaan kolonialisme. Ini yang kemudian berlanjut sampai abad 21. Karena dianggap itu real. Orang lupa membaca konteks historis pemecahan antara Islam dengan kejawen. Efeknya luar biasa. Kalau Anda pernah mendengar
Ngaya Genggong Sabdo Palon itu lahir di masa setelah Perang Diponegoro. Kalau Anda pernah mendengar mitos-mitos tentang Mojopahit itu dihancurkan oleh Islam, itu setelah Perang Diponegoro. Kisah-kisah babat Tanah Jowo yang ditulis di Kediri itu menceritakan bagaimana para wali itu bertindak ganas macam-macam itu hasil tulisan orang-orang yang dibiayai Belanda untuk memecah itu. Saya punya bukti di Bali, kalau dianggap Bali itu pelarian dari Hindu di Jawa, catatan tentang Islamisasi positif, tidak ada kekerasan. Dan itu sampai sekarang masih ada di lontar-lontar di Bali. Tapi di sejarah Jawa, di babat Tanah Jawa yang ditulis oleh Kadiri, yang diakui kayak orang kesurupan dia nulisnya, disurupi lalu terus nulis ngawur gitu, dan itu dibiayai Belanda. Itu memulai pemecahan. Nah, yang saya usulkan kembali dengan teman-teman, kita harus masuk ke pesantren untuk merengkuh kembali itu, menyatukan kembali pepecahan yang salah paham sebenarnya. Karena intinya itu warisan Wali Songo. Yang kemudian dibiarkan dikelola oleh keraton, pesantren membuat counter-culture-nya. Tapi itu milik kita yang harus kita rawat ulang. Itu yang pertama, Mas. Itu PR kita yang pertama. Yang kedua, itu laten, artinya sesuatu yang ada di dalam diri kita. Yang kedua bahwa fakta, kecuali kita ngomong kultur seperti itu, ada fakta menarik. Ini berkali-kali saya ucapkan bahwa mau nggak mau ke depan kita akan menghadapi penggerusan-penggerusan kultural. Saya beri contoh. Ini sering saya katakan di mana? Memori manusia itu ada di bahasa, bukan di otak. Memori manusia sebagai nas, ya, sebagai satu spesies itu ada di bahasa. Otak itu pembaca dari bahasa. Karena itu Quran Iqra. Tapi tidak akan saya bahas di sini. Iqra itu punya makna luar biasa karena bahkan tubuh kita pun harus kita baca. Genetika itu membaca, sehingga kitabnya kitab genetik namanya, yang harus dibaca. Tapi saya nggak ngomong itu, tapi bahwa bahasa itu menyimpan pengetahuan, pengalaman orang dari masa ke masa. Clear, ini jelas. Sekarang pertanyaannya, ketika bahasa itu redup, tidak dipakai, artinya memori itu, pengetahuan itu hilang. Ketika di Mesir ditemukan tulisan-tulisan dari abad sekian ribu abad sebelum Masehi, orang sampai sekarang nggak bisa baca ini karpe apa. Artinya terputus itu. Nah, kita bayangkan, tadi Mas Rianto ngomong Nyuwito. Apa mau? Ada Nyuwito, ada itu sekarang saya tanya, mahasiswa ini ada yang tahu artinya? Bahasa Jawa, karena ini di Jawa ya saya ngomong. Kosakata Jawa itu apakah kita pahami benar? Apalagi anak milenial. Ya, padahal bahasa ini mengandung banyak pengertian yang kaya. Bahasa Indonesia belum sekaya itu. Kalau ini politik bahasa kemudian. Kenapa lembaga bahasa tidak menyerap kata-kata dari masing-masing bahasa daerah yang sudah ada menjadi bahasa Indonesia yang baku? Bukan cuma Jawa, yang lain juga bisa diserap sehingga terbentuk kebudayaan baru yang menyerap kebudayaan lokal yang ada. Itu tidak pernah menjadi pikiran kita bersama. Sehingga ke depan omong kosong kita ngomong tentang kebudayaan. Karena Indonesia belum terbentuk kebudayaannya. Sampai hari ini secara teoritik belum terbentuk apa yang kecuali adopsi dari luar. Nah, itu persoalan pertama kita di kebudayaan. Yang kedua, Mas, yang paling payah hari ini lewat apa yang disebut ledakan informasi, internet, medsos dan lain sebagainya, yang seharusnya secara teoretik adalah
ruang berkomunikasi. Ini kan ruang berkomunikasi. Tapi ternyata membuat orang tidak terkomunikasikan. Apa itu komunikasi? Kembali dari bahasa Yunani, komune dan lain sebagainya, menyatukan, menyamakan pikiran. Tapi ternyata hasilnya malah tidak sama. Seringkali di medsos itu, ini berkali-kali saya ceritakan, seperti dua orang tuli berbicara. Mungkin jenengan semua pernah dengar ceritanya. Ada seorang tuli membawa pancing jalan ke arah sungai. Yang satu tanya, "Mas mau kemana? Mau mancing ya?" Yang satu jawab yang bawa pancing, "Enggak, saya mau mancing." Yang satunya ngomong lagi, "Oh tak kira mau mancing." Itu seperti komunikasi kan? Tapi bukan komunikasi, karena tidak terhubung, tidak mengartikan apa-apa. Yang terjadi hari ini demikian. Orang berkomunikasi tapi tidak memahami apa yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat segala macam bentuk pendidikan. Maaf, saya termasuk pengkritik pengkritik keras pendidikan di Indonesia. Dan sebenarnya di banyak tempat, karena pendidikan selama ini hanya menyiapkan alat untuk orang bekerja. Kalau begitu, nih, sekalian aja bikin lembaga-lembaga orang bekerja, bukan mencuci otaknya. Karena apa? Saya beri contoh kecil. Ini berkali-kali saya omongkan bahwa di dalam kebudayaan di timur maupun di barat, keakraban itu ditandai dengan saling ledek. Tentu ada batasnya. Kalau bahasa di pesantren lakop ada. Jadi itu paraban ya cara Jawa. Itu dari dulu. Semakin orang akrab, semakin dia bisa saling meledek. Sekarang bayangkan, masukkan itu ke medsos. Bisa menjadi undang-undang IT itu. Bisa menjadi pelecehan. Peradaban sekarang amat sangat memecah manusia, menjadi mengatomisasi manusia, menjadi bagian-bagian kecil yang saling berhadapan satu sama lain. Ini yang kalau Anda bicara Bhinneka Tunggal Ika, ini yang paling berbahaya untuk kita. Karena orang diciptakan diatomisasi menjadi figur-figur kecil yang saling berhadapan. Orang percaya ketika body shaming sekarang misalnya, gendut gue, bisa nesu gue. Dulu nggak ada orang nesu karena gitu. Kenapa orang nesu? Karena masuk ke otaknya bahwa ini pelecehan. Orang dulu bukan menyebut itu pelecehan, itu keakraban. Dan seorang filsuf mengatakan struktur sosial yang kuat, sistem yang kuat itu dibangun berdasarkan keakraban anggotanya. Semakin akrab semakin kuat itu. Nah, kita dibuat semakin tidak akrab. Sehingga Bhinneka kita tidak tunggal ika, tapi terpecah belah benar. Nah, teman-teman, dari sisi ini saya ingin katakan bahwa sebenarnya kita punya banyak. Setengah jam ya? Setengah jam ya? Oke, jadi saya hanya ingin katakan bahwa pun nggih. Wis kene ae, sing muni sampun ndi, sing muni dereng ndi. Ayo ngajong sing muni sampun setengah jam pundi? Kok gak wani? Anda enggak seperti dia ngomong Pak Rianto tadi, Anda agak jantan itu. Satu yang bilang sampun, siapa lagi? Ojo golek kanca. Wah, yes. Yang bilang belum setengah jam siapa? Waduh, wae orang ngacung kabeh siji tok, siji lawan siji gelut kan oleh. Ya, teman-teman, tampaknya yang perlu kita tekankan artinya di tengah perubahan-perubahan yang terjadi sekarang, kita itu banyak meninggalkan, bahkan di sistem politik, di sistem apapun, meninggalkan apa yang tadi di awal saya sebut, kebudayaan kita sendiri, nilai-nilai yang ada di dalam kebudayaan kita sendiri. Apapun pengertian kita tentang kebudayaan. Karena masih banyak perdebatan tentang kebudayaan. Di Islam ada, di Quran ada istilah uruf. Itu sebenarnya lebih tepat dengan ta'aruf, uruf itu lebih tepat dengan istilah budaya. Jadi ada mengandung pengertian kebiasaan yang terfilterisasi, sudah disaring dari sekian waktu menjadi kebiasaan yang baik. Tapi ada unsur nilai, ada unsur macam-macam.
Saya nggak ingin bicara itu, yang saya ingin bicarakan bahwa membangun kebudayaan itu artinya membangun pasti dari pendidikan. Karena ada transmisi, ada peneguhan di situ, transmisi. Sementara bentuk itu bisa hancur. Yang kita bicarakan budaya selama ini kan bentuk itu bisa hancur kalau tidak ditransmisikan. Saya beri sebagai penutup, saya beri contoh menarik bagaimana kita merusak budaya kita sendiri. Ini sering saya katakan, kita ini budayanya agraris. Kita nggak tahu, satu, saya ceritakan, dulu di sawah-sawah itu ada batu besar. Sekarang Anda lihat ada batu besar? Di sawah-sawah. Banyak yang hancur, hilang, nggak ada. Padahal itu bentuk budaya itu. Itu tempat ular bersembunyi. Karena ular itu berdarah dingin, dia butuh yang hangat. Selalu dulu itu di sawah-sawah ada batu gede mesti. Salah satu pojok itu ada batu gede. Itu tempat ular bersembunyi. Kenapa ular? Dia predator tikus. Sekarang itu gak dipakai. Karena apa? Hilang. Dianggap batu ini gak ono gawe nih. Dihancurkan atau dibuat atau dipakai untuk bangun rumah apa-apa. Satu. Karena gak ada transmisi. Bentuknya gak dipahami akhirnya. Yang kedua, dulu di setiap sawah itu ada pohon besar. Satu, ada pohon pasti. Kenapa ada? Karena itu tempat burung. Burung bengi apa? Burung hantu, kemudian berapa? Yang juga predator. Ini saya ingin dulu, sawah itu enggak ada pohonnya itu. Diserampang. Karena enggak ada transmisi, enggak ada literasi untuk generasi berikutnya. Kemudian bancaan. Bancaan itu bukan tahayul. Neng wong sing enggak ngerti nganggep itu tahayul malah membid'ah-bid'ahkan atau memusyrik-musyrikkan. Karena apa? Enggak ada literasi, enggak ada transmisi pengetahuan pada generasi berikutnya. Ketika orang wiwit itu dikasih bancaannya itu masih yang manis-manis untuk mengundang semut merah. Dia melawan, dia memakan predator-predator di awal. Kemudian di tengah itu makanannya berbeda lagi. Ada 3 jenis makanan itu. Yang di tengah itu untuk menjadi pemakan predator ulat apa, saya lupa. Tapi semutnya semut hitam. Sampai 3 kali. Bancaannya jenisnya berbeda itu. Enggak angger bancaan. Karena ditujukan untuk mengundang binatang-binatang tertentu. Dan penempatannya juga ada yang di tengah sawah, ada yang di pinggir sawah. Neng, karena kita tidak mengetahui isinya, hanya mengetahui bentuknya, akhirnya jebol. Yang satu menganggap ini untuk balik bangsa takhayul, yang satu nyebut ini bid'ah, musyrik, gitu kan. Bodoh-bodoh nih janjinya. Ya itu karena kita tidak transmisi. Jadi saya ingin, karena ini setelah tinggi agama Islam Syekh, jangan melihat bentuk tok, cari isi-isinya. Karena itu yang penting ditransmisikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Mudah-mudahan itu dan itu bisa menjadi sumber kita memahami kebudayaan sebagai nilai-nilai dan bisa melaksanakan tanpa menjadi ternak. Karena Quran bolak-balik mengatakan, yang ini jarang disebut orang, kal an'am balhum adhal ya. Orang yang tidak menggunakan hatinya, matanya, telinganya, itu seperti ternak. Dan kebudayaan, dalam satu tulisan saya tulis, peradaban kita itu menernakkan manusia. Artinya kita kehilangan integritas, kehilangan tekad, karena kita jadi ternak. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.